belajar daring. Alhamdulillah Bapak sudah melakukan pembelajaran daring selama 1 bulan ya. Saya sudah melihat alhamdulillah Bapak aktif dia dalam pembelajaran daring. Nah, kira-kira nih setelah melakukan pembelajaran daring ini bagaimana, apakah ada harapan dan kekhawatiran Bapak saat ini? Kekhawatiran pembelajaran daring pertama takut berjalan waktunya pada saat kita di luar seperti kemarin, tapi saya tetap bisa masuk. Maksudnya lagi di BT gitu. Siap-siap ya. Ya, jadi itu untuk sedikit kalau ada ujian dan itu alhamdulillah bisa kalau ini bisa mengikuti. Karena itu kita kadang-kadang waktu yang mungkin sebenarnya bisa dilakukan semuanya karena urgensi yang darurat juga seperti untuk telat gitu. Kemudian apakah ada harapan untuk setelah pembelajaran ini? Ada beberapa kita saya bulan ini pertama berkolaborasi berbagi masuk pengetahuan dari rekan CBP yang lainnya, dan itu membuat masukan dari saya perubahan dalam proses pembelajaran di sekolah. Kemudian bagaimana sih dukungan Bapak kepala sekolah dan teman-teman dalam proses PGP angkatan ke-10 ini? Alhamdulillah dari pihak sekolah, kepala sekolah sangat membantu dan memberi kegiatan di CBP ini, karena memang tidak bergantian di proses KBM. Kita bisa menjaga sekolah untuk pembelajarannya, dan kita disupport tidak mencoba campuran masalah ada yang CBP yang jadi bisa bersaing. sharing. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke sesi kedua, yaitu refleksi penerapan perubahan kelas sesuai dengan pemikiran kebudayaan Barat. Nah, coba Bapak bisa jelaskan Pak filosofi kebudayaan Barat yang Bapak saling di pembelajaran sesama bulan. Untuk yang seperti cara yang hal yang kita sudah dengan teologi pendidikan, kita ada kebudayaan nasional dan sebagai penuntun, mendorong dan sebagai panitia. Jadi untuk perubahan untuk siswa yang kita juga memajukan untuk aktivitas Pusat koperasi. Nah, bagaimana penerapannya Pak dari berpusat pada siswa itu? Biasanya kalau saya suka membeli konsep di dalam pembelajaran, namun sebenarnya memang saya masih menggunakan ceramah materi dulu. Nanti kita sudah karena situasinya beda dengan ya penerapan di pembelajaran sampai SMA. Baik, kemudian kira-kira apa saja sih pembelajaran yang tidak terpilih menurut filosofi ini yang mendorong Bapak untuk melakukan perubahan? Ya tadi pembagian kelompok ya. Nah kira-kira apa nih yang mendorong Bapak membuat kelompok kemudian berpusat kepada Tujuannya untuk membuat kelompok itu pertama kita ingin menegakkan kerjasama gotong royong sama siswa, karena dalam khususnya saat dalam pendidikan remaja kan mengajarkan perubahan sikap yang pertama sportivitas, kalau ini fair jadi kalau di kelompok kadang-kadang kalau main bola hanya permainan kecil seperti bola macam mereka bisa jujur misalnya kalau kucing kena oh ya saya mah iya itu jujuran itu sebenarnya yang perubahan sikap dan rasa ego anak-anak mungkin lebih bisa diterapkan kebetulan kita mengetahui supaya tidak terjadi dari sifat-sifat seperti bullyingnya perundungan. Kemudian bagaimana nih setelah dilakukan respon siswa seperti apa terhadap pembagian kelompok ini? Ya, kalau dilihat memang mereka lebih banyak terlibat dibandingkan metode yang sebelumnya. Misalkan saya berikan satu-satu mengantri gitu kan, beda dengan kelompok mereka berposisi sendiri dengan ada kepuasan. Ada kepuasan sendiri, kemudian merasa oh ini kelompoknya ya sesuai. Nah kemudian kira-kira apa sih yang sudah baik dari perubahan tersebut, bahkan apa saja yang akan diperbaiki ke depannya?
kalau untuk perubahan mungkin saya juga masih ada untuk perubahan satu yang terkait suka pada siswa, karena belum semua yang saya lihat dari satu metode yang saya terapkan semua masih dalam perbaikan, terutama yang materi dulu karena dengan pengembangan yang dari kita misalkan karena di bahaya banyak di lapangannya Yes ya. ya, jadi Banyak prakteknya ya. kalau teori paling saya buat kayak kalau teori baru itu Alhamdulillah ya. masih Nah kemudian kira-kira apa yang perlu diperbaiki ke depannya Pak dalam proses pembelajaran? kalau terus kemudian terutama ya saya harus banyakin seperti metode SBT Oke. ya nyanyi kan gitu kalau nyanyi nyanyi kurang ini ya kurang kali lah Kurang kali ya, tidak sulit. kayak masih mungkin ketukan atau gaya ya Bagus. Nah kemudian apakah sudah perubahan konkret yang Bapak buat ya tadi di bagian ngomong itu dimasukkan ke dalam jurnal fleksibel mulai sudah? ada Baik, kita akan masuk ke poin ketiga yaitu diskusi pembuatan perangkat portofolio Pak. Nah, ini apa yang Bapak gunakan untuk membuat portofolio digital nih? kalau portfolio saya mencoba membuat pakai Google Sheet. Google Sheet. BSR Gustin lagu. Baik, kemudian komponen apa saja yang dituangkan ke dalam portofolio digital Pak? Kalau komponennya ini ada biodata diri, terus sertifikasi tugas yang CDP, terus aksi nyata, dokumentasi kegiatan, dan sertifikat pelatihan yang gitu. Seperti apa bentuk penyajian portofolionya Pak? Kalau portofolionya ada yang dari buat mencoba dari Canva, PowerPoint, sama Video ya? bikin video. Yang Masya Allah, luar biasa. Sip lah ya, berarti nanti di modul 1.3 dan 4 ditingkatkan lagi ya. Jadi juga sehingga diisi, mudah-mudahan ini jadi digitalisasi nih. Ya. Selanjutnya kita masuk ke diskusi terakhir kita Pak di tata posisi diri dan rencana pengembangan diri dalam kompetensi di penggerak. Nah, jadi Pasoka Karya Nol itu kan ada 4 kompetensi guru penggerak ya. Nah dari 4 itu kira-kira apa sih saya setelah belajar 1 bulan ini kompetensi yang sudah baik? pertama ini yang jadi pemimpin pembelajaran dari Pemimpin pembelajaran. harus karena masih memberikan materi di kelas karena itu belum menjadi pendamping kan ya masih itu. Baik, jadi pemimpin kelas ya. Jadi Bapak mencoba untuk membuat skenario kelas ya, membuat kesepakatan belajar, ya. Kemudian nanti membuat skenario pembelajaran, tadi membuat kelompok, membuat SBK, ya. Kemudian kira-kira Bentar kawan-kawan, siapa yang ada siapa ya? Mana Pak Haji? Belajar ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian Pak, selanjutnya kira-kira kompetensi apa nih yang mau ditingkatkan untuk selanjutnya? Pertama dalam hal ini dari selain pembelajaran pertama pembuatan tugas terutama yang berupa digitalisasi yang harus saya perbaiki nah proses ini masih banyak yang kurang tahu mungkinnya kalau ada IT kan kita masih IT Nah, berarti nanti tindak lanjutnya harus belajar ke ahli IT ya. Jadi sharing-sharing ya. Oke, kemudian setelah mengetahui permasalahan tadi, apa yang akan dilakukan rencana ke depan untuk mengubah paradigma ya. Nah, harapannya nanti juga untuk pemimpin pembelajaran dikuatkan lagi ya. Jadi supaya lebih mantap. Kira-kira apa hal yang akan dilakukan untuk memperbaiki hal-hal yang belum meningkat di bulan ini? Pertama saya tambahnya banyak kolaborasi untuk menyampaikan sama CDP juga dalam terutama dalam
proses menentukan tugas selalu bersaing karena banyak hal yang harus diperbaiki terutama dengan pengumpulan tugas. Ada lagi Pak yang lain? Jadi kan saya dari rasa ya sering pintar IT ya? Oke, bagus. Nah kemudian yang ini persepsi Pak, kita berada di ujung. Nah kira-kira apa sih yang Bapak dapatkan dari penampilan di video hari ini? Alhamdulillah dalam penampilan hari ini saya sudah mendapat terutama tadi dalam penyusunan metode penerapan dari pembelajaran portofolio dan pembelajaran pembelajaran yang terutama yang filosofi pendidikan terutama yang istilahnya pembelajaran siswa itu ya dapat Nah kemudian kira-kira apa nih yang mau diperbaiki penampilan selanjutnya dari pengajar praktik nih? Barangkali ada. ada yang alhamdulillah sudah sangat membantu saya terutama tadi juga memberikan masukan dan input yang banyak terhadap pembelajaran di Cilegon. Alhamdulillah selesai. Terima kasih ya, sampai berjumpa lagi di pendampingan di Lokakarya ya, tanggal 4 nanti hari Sabtu, tempatnya sama di SMP 3 Lembang. Nah, nanti bahan-bahan pendampingan dari di bawah aja Pak. Jadi nanti akan berkolaborasi bagaimana penerapan filosofi pembelajaran barat di ruang kelas. Nah, kemudian yang kedua untuk penampilan nanti untuk kedua itu nanti akan berkaitan dengan isi penerap, nanti kaitkan dengan isi sekolah ya. Jadi bukan mau mengubah isi sekolah, tapi bagaimana isi kita bisa mengubah. Dan nanti Bapak juga harapannya bisa mengajak Bapak Ibu guru yang lain untuk membuat visi diri untuk mewujudkan isi sekolah. Itu nanti bocorannya untuk kegiatannya kalau tidak salah tanggal 1 sampai 10 Juni. Nah nanti waktunya mungkin di hari sebentar lagi ya. Nah tapi nanti Bapak harus ada sebagian Bapak Ibu guru untuk bisa berbagi kita. Baik, terima kasih untuk pendampingan kita ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang